Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Meliana dengan NPM 2240401003 dari jurusan Manajemen Lokal A3. Yang saya hormati Bapak Dodi Apriyadi, SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban untuk penilaian akhir semester. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu coba Anda jelaskan apa yang dimaksud perencanaan dan mengapa proses perencanaan dianggap sebagai pondasi yang krusial dalam mencapai tujuan organisasi. Jawabannya yaitu perencanaan adalah proses sistematis yang melibatkan penetapan tujuan, identifikasi tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan pengembangan rencana yang detail untuk melaksanakan tindakan-tindakan tersebut. Adapun tujuan dari perencanaan sendiri adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk mengarahkan kegiatan organisasi ke arah pencapaian tujuan yang diinginkan. Proses perencanaan dianggap sebagai pondasi yang krusial dalam mencapai tujuan organisasi karena alasan-alasan berikut. Secara keseluruhan, proses perencanaan memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan terarah bagi organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Dengan merumuskan tujuan yang jelas, mengkoordinasikan kegiatan, mengalokasikan sumber daya dengan bijak, mengantisipasi perubahan dan melakukan evaluasi terhadap kemajuan. Perencanaan membantu organisasi menjadi lebih efisien, efektif, dan adaptif dalam mencapai tujuan mereka. Baik, soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan pengambilan keputusan serta berikan contohnya. Adapun tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan yang pertama yaitu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah sendiri merupakan mendefinisikan permasalahan atau peluang yang memperlukan keputusan. Contohnya seperti manajer mengidentifikasi penurunan kinerja tim dan perlu mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi. Yang kedua ada pengumpulan informasi, di mana mengumpulkan data dan informasi yang relevan yang diperlukan untuk memahami konteks dan dampak pilihan keputusan. Contohnya seperti sebelum memutuskan untuk meluncurkan sebuah produk baru, perusahaan melakukan riset pasar untuk memahami permintaan dan persaingan. Yang ketiga, dengan penetapan kriteria. Menetapkan kriteria atau standar yang akan digunakan untuk mengevaluasi opsi keputusan. Contohnya, menetapkan kriteria seperti biaya, kualitas, dan waktu pelaksanaan saat memilih vendor atau proyek tertentu. Yang keempat yaitu dengan identifikasi opsi. Dengan mencari dan merancang berbagai alternatif atau opsi untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Contohnya sendiri seperti manajer proyek mengidentifikasi beberapa strategi pengelolaan risiko untuk menghadapi potensi hambatan proyek. Yang kelima ada evaluasi opsi, di mana menilai setiap opsi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memilih solusi yang terbaik. Contohnya dengan membandingkan biaya, keuntungan, dan dampak lingkungan dari dua opsi pengelolaan limbah perusahaan. Yang keenam, ada pemilihan keputusan, di mana untuk memilih opsi terbaik berdasarkan evaluasi dan analisis yang telah dilakukan. Contohnya sendiri, manajer memilih untuk mengimplementasikan rencana pelatihan intensif sebagai respon terhadap masalah keterampilan karyawan. Selanjutnya ada pelaksanaan keputusan. Dengan menjalankan keputusan yang telah diambil, mengimplementasikan dalam tindakan nyata. Contohnya sendiri dengan mengkomunikasikan perubahan kebijakan perusahaan kepada seluruh karyawan dan mengimplementasikannya sesuai dengan rencana. Yang terakhir yaitu evaluasi hasil. Menilai hasil dari keputusan yang telah diimplementasikan dan mengevaluasi apakah tujuan telah tercapai. Contohnya, setelah meluncurkan kampanye pemasaran baru, perusahaan mengevaluasi peningkatan penjualan dan respon pelanggan. Baik, selanjutnya soal yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan menurut Anda. Menurut saya, data sendiri merupakan kumpul fakta, mentah, angka, simbol, atau citra yang belum diorganisir dan tidak memiliki konteks yang jelas. Misalnya sekumpulan angka yang mewakili suhu pada setiap hari dalam seminggu. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah dan diorganisir menjadi bentuk yang lebih berarti dan berguna. Informasi biasanya melibatkan pengolahan dan analisis data untuk menghasilkan wawasan atau pengetahuan baru. Misalnya saja, dengan mengorganisir data suhu harian, kita dapat menghasilkan informasi bahwa suhu rata-rata minggu ini lebih tinggi daripada minggu sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan. Pengetahuan sendiri melibatkan pemahaman yang lebih dalam dan abstrak yang diperoleh melalui pengalaman, pendidikan, atau pemahaman konsep yang mendalam. Misalnya, dengan pengetahuan tentang iklim dan pola suhu, seseorang dapat memprediksi bahwa suhu yang lebih tinggi dapat menyebabkan peningkatan risiko kebakaran hutan. Selanjutnya soal keempat yaitu, coba Anda jelaskan apa itu e-commerce dan berikan contohnya.
E-commerce sendiri adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet atau jaringan komputer lainnya. Dalam e-commerce sendiri, transaksi bisnis dilakukan tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, melainkan melalui platform online. Contohnya sendiri seperti Amazon. Amazon ini merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di dunia yang menyediakan berbagai produk mulai dari buku, elektronik, pakaian, hingga barang-barang rumah tangga. Pembeli dapat melakukan transaksinya secara online. Baik, soal yang terakhir yaitu coba Anda jelaskan mengapa project management diperlukan dalam pengembangan sistem informasi serta sebutkan faktor-faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan sistem informasi menurut Anda. Menurut saya sendiri, beberapa alasan mengapa project management diperlukan dalam pengembangan sistem informasi yaitu yang pertama, perencanaan yang terstruktur. Untuk membantu merencanakan tahapan pengembangan sistem informasi dengan jelas, menetapkan tujuan dan alokasi sumber daya yang efektif. Selanjutnya yaitu dengan adanya pemantauan dan pengendalian, dengan memungkinkan pemantauan terus-menerus terhadap progres proyek serta memberikan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan cepat. Yang ketiga, ada manajemen risiko, menyusun strategi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin muncul selama pengembangan sistem informasi. Yang selanjutnya yaitu manajemen tim, mengatur dan memimpin tim dengan efisien, memastikan komunikasi yang baik dan kolaborasi yang optimal. Adapun faktor penyebab kegagalannya sendiri, yang pertama yaitu kurangnya pemahaman kebutuhan pengguna, yang kedua yaitu perubahan persyaratan yang sering, yang ketiga yaitu kurangnya dukungan manajemen, dan yang terakhir kurangnya komunikasi dan kolaborasi. Sekian jawaban penilaian akhir semester dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.